Oke, baik. Jadi dalam tes seleksi kompetensi dasar, pemerintah sudah memberikan kisi-kisi ya. Nah, kisi-kisinya itu ada di, teman-teman sudah pernah baca ini atau belum? Permen ini permen nomor 27 ya. Permen nomor 27. Oke. Jadi teman-teman silakan nanti baca-baca nanti ini ya. Permen nomor 27 tahun 2021 ya. Jadi ini di sini tercantum materi-materi yang nanti akan diujiankan. Jadi nanti peta konsepnya di sini. Jadi teman-teman usahakan pada saat belajar itu mengetahui dulu kisi-kisi ya. Jadi tujuan teman-teman belajar sudah diketahui terlebih dahulu sebelum belajar. Jangan sampai kita pada saat di rumah belajar mandiri ternyata nanti tidak diujiankan itu yang kita pelajari. Jangan sampai seperti itu. Banyak teman-teman yang setengah mati belajar, tapi ternyata tidak ada yang masuk. Pengalaman saya tahun 2018, teman-teman itu banyak sekali yang menghafal undang-undang, bahkan ada yang menghafal undang-undang dasar itu, tapi ternyata tidak ada yang masuk di ujian. Kenapa? Karena memang tidak ada di kisi-kisi. Jadi kesalahannya teman-teman itu karena tidak membaca kisi-kisi. Ya, jadi silakan teman-teman pada saat belajar mandiri nanti di rumah, silakan baca kisi-kisi dulu sebelum dibuka bukunya ya. Baik, hari ini saya akan perlihatkan dulu kisi-kisi terkait, jadi ini lihat ya, terkait seleksi kompetensi dasar. Jadi ini teman-teman lihat ya, ditampil di layar ya, materi seleksi kompetensi dasar ya. Ini saya tandai, paragraf 6, pasal 36 ya. Jadi untuk TWK teman-teman lihat, cuma ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara. Jadi cuma 4 materinya TWK ya. Cuma 4, ini dan ini. Ya. Jadi teman-teman pada saat belajar nanti secara mandiri di rumah, ini saja fokusnya di 4 ini. Karena nanti yang muncul di soal 4 ini. Ya. Kemudian untuk TIU, ini kemampuan verbal ya. Kemampuan verbal yang ini ya. Kemampuan verbal terbagi-bagi. Kemudian kemampuan numerik ya, terbagi-bagi juga. Kemampuan figural bagian C ya. Nah, jadi teman-teman pada saat belajar sudah enak. Kenapa? Karena sudah tahu apa-apa yang perlu untuk dipelajari. Karena setiap tahun kakak-kakak teman-teman itu kisi-kisi selalu berbeda setiap tahun. Tahun lalu materi TKP itu tidak ada topik radikalisme. Kemudian topiknya ada 12. Sekarang teman-teman atau kakak-kakak bisa lihat di sini. Jadi untuk TKP tes karakteristik pribadi tahun ini cuma ada 6 ya. Yang pertama ini pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme dan anti radikalisme. Ya, jadi ini yang teman-teman fokus untuk belajar. Untuk hari ini kita akan belajar 3 ini ya. Mudah-mudahan tidak habis kuotanya teman-teman ya. Kalau mudah-mudahan tidak habis kuota. Pelayanan publik, jejaring kerja dan sosial budaya. Ya. Jadi kita akan fokus hari ini di 3 ranah ini. Baik, untuk pelayanan publik, coba Kak siapa tadi? Kak Rahmat, coba Kak Rahmat silakan cari coba kata kunci untuk pelayanan publik. Kenapa? Karena pada saat kita menjawab soal, teman-teman selalu sandarkan ke sini, ya. Selalu sandarkan ke kisi-kisi ini. Coba Kak Rahmat, silakan coba cari kata kunci untuk topik pelayanan publik. Kira-kira apa kata kuncinya di sini, Kak? Lebih ke keramahan, Kak. Ya, oke. Itu saja, Kak. Ini Kak, bisa memenuhi kebutuhan dan puasan orang lain. Oke, kepuasan orang lain. Apalagi? Iya Kak. Cuma Kak. Tugas dan wewenang ya. Kemudian kerja efektif. Saya bundar ya kata kuncinya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, saya tekankan lagi,
bahwa untuk menjawab soal TKP itu tidak pakai rumus teman-teman, tapi bagaimana kakak-kakak di rumah, kakak-kakak pada saat menjawab soal mampu memahami konsep soal. Nah, bagaimana kakak-kakak bisa memahami konsep soal itu dengan menyandarkan setiap soal itu pada kisi-kisi. Jadi pemerintah mau pada saat kakak-kakak jadi ASN, pelayanan publik kakak-kakak atau teman-teman itu seperti yang ada di poin A. Bagaimana teman-teman melayani masyarakat dengan penuh keramah tamahan. Itu yang pertama ya. Jadi bagaimana kita dalam melayani masyarakat pada saat sudah jadi ASN itu selalu menampilkan keramah tamahan. Kemudian bagaimana bekerja secara efektif. Kemudian bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain. Dan tentu saja harus sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi yang saya bundari-bundari ini Kak adalah kata kunci dari pelayanan publik. Paham kira-kira sampai sini Kak ya? Coba angkat jempolnya 2 kalau paham Kak di depan kamera. Oke, mantap. Oke ya, baik. Jadi ini yang perlu dipahami Kak. Misalnya soalnya seperti ini, coba saya tes dulu. Misalnya Kak Asti adalah seorang pegawai di catatan sipil misalnya. Karena ini yang paling bermasalah di Pangkedian ini di Makassar. Catatan sipil. Kemudian karena Asti berfokus pada kepuasan orang lain dan kebutuhan, ya. Pada saat banyak yang antri, ya, kemudian Kak Asti, ya, karena berfokus pada kepuasan, Kak Asti membuat sebuah keputusan, ya, yang di luar tugas dan wewenang. Kira-kira itu cocok atau tidak? Cocok atau tidak Kak Asti? Atau yang lain? Coba. Halo Kak Asti, monitor. Halo Kak. Kak Asti bagaimana? Cocok atau tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak, kenapa? Itu karena di luar tugas dan wewenang. Jadi teman-teman perlu selalu memperhatikan tugas dan wewenang, kemudian kepuasan orang lain, kemudian kebutuhan, keramah tamahan, dan kerja yang efektif. Ini yang perlu teman-teman, kakak-kakak, untuk selalu diperhatikan. Ya, jangan sampai karena kita fokus untuk kepuasan orang lain sehingga kita mengambil sebuah pekerjaan yang di luar tugas dan wewenang kita. Nah, itu nanti bermasalah itu. Ya, tidak sesuai. Jadi bersalah itu terkait dengan pelayanan publik. Paham kira-kira Kak ya? Paham ya? Baik, coba saya tampilkan salah satu contoh untuk soal pelayanan publik. Mudah-mudahan teman-teman coba dianalisis. Nomor 1 saja dulu Kak ya. Coba silakan. Kak Rahmat coba. Kira-kira jawaban Kak Rahmat apa di sini? Yang nomor 1. Kalau saya kan lebih ke mengantar mahasiswa ke tempat dosen yang dicari sekaligus memastikan dosen yang diinginkan dicari berada di tempat. Oke. Selamat pilih ya. Yang lain coba, ada jawaban lain? Bagian D. Kak, ya siapa? Karamat pilih E tadi ya. Ya, yang lain Kak Sukma atau yang lain? Yang D, Kak. D ya. Oke, D. Ada lagi yang lain? Yang D tadi siapa ya? Atas nama siapa ya? Coba Kak. Atas nama siapa tadi yang D?
Tina, Kak. Oke. Coba silahkan Kak Rahmat. Jadi sebelumnya saya mau bilang bahwa untuk soal TKP, lagi-lagi saya ulangi, ini terkait dengan penalaran ya. Penalaran. Terkait dengan penalaran dan memahami konsep. Memahami konsep. Jadi teman-teman, ini yang paling penting pada saat kita menjawab soal TKP. Nah, tipsnya tadi pilih yang positif, posisikan diri sebagai ASN, kemudian apalagi tadi selalu sandarkan setiap soal dan pilihan itu kepada kisi soal ya. Ya, ada keramah tamahan kalau pelayanan publik dan seterusnya tadi itu ya. Kira-kira Kak siapa yang pilih tadi? Kak Rahmat. Kira-kira kenapa pilih Kak? Kenapa bukan pilih yang lain? Coba. Kak, di jalan ke antar Kak Sahid dulu, Kak. Oh, gitu. Kak siapa tadi yang coba pilih deh, yang pilih deh. Memastikan dulu dosen yang sedang dicari ada di tempatnya, Kak. Kemudian menunjukkan ruangannya. Karena kalau tidak dipastikan ada di tempatnya, nanti bertanya lagi. Iya, betul ya. Luar biasa analisisnya Kak siapa ya? Kak Sukma ya? Kak siapa? Tina, Kak. Tina ya? Iya, luar biasa. Jadi memang saya kasih lihat ini 5, ini 4 ya. Jadi ini kalau Kak Tina sama Kak Rahmat ini sudah terhindar dari nilai mati istilahnya. Jadi antara 5 sama 4 itu ya nilai bagus lah. Kalau 2, 1 itu yang nilai mati. Jadi coba kita lihat Kak. Pilihan A. Ini bermuatan positif atau negatif yang A? Kak Tina. Negatif ya. Yang opsi A ini negatif atau positif? Muatannya. Konteksnya. Negatif. Iya, negatif ya. Jadi kita yang begini-begini langsung eliminasi. Kemudian B. Yang C coba. Ini juga negatif ya. Nah, yang begini langsung dieliminasi. Kemudian yang B. Ini bisa, tapi ya lebih positif yang B ya. Jadi tinggal kita keep antara D dengan E. Kemudian di sini kalau kita pilih E, jadi bunyinya E ini. Jadi mahasiswa datang ya, mahasiswa datang. Ini kemampuan menganalisis teman-teman ya, penalaran. Mahasiswa datang, kemudian si Kak Agus ini mengantar si mahasiswa ini bersamaan datang ke ruangannya. Jadi kalau misalnya si dosen tidak ada, bagaimana? Tidak efektif kan? Tidak efektif. D, si Kak Agus memastikan dosen yang dicari itu sudah ada di tempat. Kalau sudah ada, baru ditunjukkan ruangannya. Jadi kira-kira yang positif memang yang D ya. Dipaham Kak ya kira-kira? Jadi indikatornya tadi itu kerja yang efektif. Mana tadi kan? Efektif. Kak Tina kira-kira dipaham ya? Cara menganalisisnya? Oke, yang lain? Coba yang lain ada pertanyaan Kak? Sebelum lanjut lagi. Jadi, saya ulangi lagi. Jadi soal TKP itu kemampuan menalar dan memahami. Jadi Kak Tina tadi sudah luar biasa, mampu menalar dengan cepat. Opsi D ya. Yang lain? Yang lain ini saya tidak tahu. Kalau Kak Rahmat tadi, dia izin karena mengantar. Kalau Kak Sukma, dia masih vaksin. Kak Saiful, coba Kak Saiful. Kak Saiful, ada pertanyaan Kak? Atau sudah dimengerti? Mau Kak dengar suaranya Kak Saiful dulu. Bagaimana Kak Saiful? Kak Saiful monitor. Ya, hadir. Mana Kak? Nomor 1 tadi Kak. Ya. Sementara saya lihat jawaban. Oke, silakan coba dicermati dulu.
kenapa bisa poinnya itu bagian D lebih tinggi daripada E, sedangkan ini dia ada kata mengantarkan, meskipun secara realitas saya tidak pernah lihat mahasiswa mengantar dosen ke ini, tapi kenapa bisa itu nomor bagian E lebih tinggi, bagian D lebih tinggi daripada bagian E poinnya kan? Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi saya ulangi lagi, pada saat kita menjawab soal seperti ini, maka selalu posisikan diri kita sebagai ASN ya, sebagai ASN. Oke? Nah, kalau secara realita, mungkin bisa saja kita tidak pernah lihat Kak. Secara realita. Ya. Tetapi sebagai pelayan publik, kita dituntut oleh pemerintah. Jadi pemerintah maunya itu, kita melayani masyarakat itu, bagaimana supaya mereka, tadi indikatornya saya perlihatkan. Tadi sudah dilihat indikatornya Kak ya? Kak Saiful. Yang Permen 27. Enggak sempat baca karena masih kerja soal. Oh ya, baik, saya perlihatkan ulang ya. Iya. Ya, jadi untuk pelayanan publik, ya jadi saya ulangi lagi kembali untuk supaya bisa dipahami lebih dalam lagi, bahwa untuk menjawab soal, jangan kita memposisikan diri sebagai masyarakat, tapi kita memposisikan diri sebagai ASN. Kenapa? Karena pemerintah membuat tes ini, yang membuat soal ini, itu untuk melihat nanti kalau saat kita lulus, kita akan berperilaku seperti apa. Jadi itu tujuannya soal TKP. Nah, pemerintah ingin ketika kita nanti jadi ASN, pelayanan kita seperti poin A itu, pelayanan publik Kak Saiful. Yang ini. Dia pengen kita seperti ini. Menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Ini indikator pelayanan publik. Ya. Kemudian untuk menjawabnya itu pada saat di opsi kita selalu pilih yang paling positif, yang paling positif. Kira-kira dipahami Kak Saiful atau dibaca dulu coba? Sudah paham Kak, paham. Paham ya? Iya. Baik, kembali ke soal. Antara D dan E, kalau di E, jadi di E ini belum pindah pastikan dosen ada atau tidak ada, langsung antarkan ke sana. Oh iya, iya Kak. Betul ya? Iya. Jadi saya ulangi lagi, kemampuan memaham dan menalar soal. Untuk soal TKP begitu tuh. Untuk D, sebagai pelayanan publik, kita sebagai pelayanan publik, jadi si Kak Tina sebagai pelayanan publik misalnya, atau Kak Agus ya, yang di soal ini, dia memastikan dulu dosen yang ada itu ada di tempatnya, kemudian menunjukkan ruangan kerjanya kepada si mahasiswa. Mana kira-kira yang baik itu Kak? Yang memastikan dulu. Iya. Sudah dipahami Kak ya? Baik. Oke, lanjut kita coba lagi menganalisis nomor 2. Silakan Kak. Yang lain juga silakan. Oke. Coba Kak Saiful kasih jawaban coba Kak. Kira-kira nomor 2 ini pilihan yang mana? Yang benar yang mana? Yang paling tepat lah. Katina kira-kira pilihannya Kak, yang mana kita pilih? Bagian A. A ya? A. Oke. Kak Saiful? Belum ada Kak Saiful. Kalau Kak Rahmat, Kak Yusni, Kak Sukma, coba. Kalau Kak Sukma kayaknya masih diam. Kalau saya lebih membuat contoh karangan bunga dan mengirim foto kepada perusahaan untuk dituju. Oke ya. C Kak. Oh, saya cenderung C juga Kak. C juga ya. Jadi coba bisa dikasih alasan dulu Kak Saiful dulu. Sebelum kita kasih ini. Jadi saya ulangi lagi, ini kemampuan menalar ya Kak. Kalau TKP itu kemampuan menalar soal. Penalarannya selalu disandarkan kepada indikator.
Jadi kita selalu latihan itu untuk menalar, memahami konsep. Coba Kak Saiful kira-kira kenapa pilih apa tadi Kak Saiful? Pilih C Kak ya? Coba dikasih analisisnya Kak. Kenapa pilih C? Yang mana kira-kira harus dicoret dulu ini? Yang bermuatan negatif kira-kira yang mana? B. Yang B otomatis ya. Ini sebagai pelayan publik ini bermakna negatif. A kira-kira konteksnya A itu Kak, siapa tadi yang pilih? Kak Saiful ya? Atau Kak Tina? Kak Tina, coba perhatikan opsi A Kak. Coba perhatikan. Coba diperhatikan baik-baik opsi A Kak. Jadi kontekstualnya, sebuah perusahaan memesan bunga dalam jumlah yang besar. Kemudian jumlah yang tersedia pada Aisyah itu sedikit. Padahal pesanannya harus segera diselesaikan. Maka yang harus dilakukan Aisyah, kita Aisyah ini sebagai Katina coba. Maka Katina ini langsung putuskan pesanannya. Ceritanya kalau A tidak ada terima ceritanya. Ya ini kira-kira positif atau negatif? Negatif. Positif atau negatif Kak? Yang A ini. Negatif Kak. Negatif ya? Jadi ini seharusnya kita coret ya Kak ya, Katina ya. Jadi antara ini 1, ini 2. Ya. Jadi A itu nilainya 2. Jadi yang tersisa cuma C, D, dan E. Coba kita lihat C. Coba lihat yang mana paling positif di situ antara C, D, dan E. Kira-kira kalau kita pilih E, apa yang salah kalau kita pilih E di sini? Kenapa kalau kita pilih E yang kurang tepat misalnya? Karena di sini Kak, kalau yang E sudah membuat misen bunganya, baru meminta persetujuan. Ya betul ya. Jadi Sama dengan Tif Kak. Bukan ini langkah pertama ceritanya ya. Jadi sisa C dan D. Berarti sisa C dengan D. Lebih ke C Kak. Ini C. Coba diperhatikan teman-teman, ini C. Membuat contoh karangan bunga dan mengirimkan fotonya kepada perusahaan untuk disetujui. Kemudian pilihan D, coba yang mana kira-kira paling positif. Mencoba memahami keinginan perusahaan dan memberikan saran yang memudahkan untuk membuat keputusan. Yang mana coba yang positifnya dulu lihat. Yang mana kira-kira antara C dan D yang positif? Dua-duanya Yang paling positif. Kalau positif berarti cari yang paling positif di atasnya. Yang mana kira-kira? D yang paling positif. D ya? D. Ya. Iya, D. Jadi D itu nilainya 5, D nilainya 4. Seperti itu ya. Kira-kira ini sudah ada gambaran kira-kira ini cara-caranya ini menganalisis soal. Mencoba memahami. Oke, ada pertanyaan dulu Kak sebelum lanjut lagi soal ketiga. Coba kita analisis lagi soal ketiga. Tadi tidak ada pilih yang D ya, C. Tapi ya alhamdulillah C ya sudah lumayan lah. Katina, bagaimana Katina? Aman? Kak Sukma, Kak Yusni, bagaimana? Kak Saiful,
Ya Kak. Aman-aman. Aman ya. Kak Yusni, bagaimana Kak Yusni? Aman Kak. Aman ya? Oke, mantap. Jadi seperti itu tadi cara menganalisis soal ya. Jadi teman-teman langsung selalu praktekkan seperti itu. Kalau pusing di antara 2 atau 3 pilihan, pilih di antara pilihan tersebut yang mana kira-kira paling positif. Tetapi selalu sandarkan diri kita sebagai posisinya ASN, kemudian lihat indikator-indikatornya ya. Jadi ada beberapa tadi indikator itu, ada kepuasan masyarakat, ada sesuai dengan tugas dan wewenang untuk pelayanan publik ya, ada yang keramah tamahan, ada yang efektif. Itu selalu diperhatikan. Kemudian nomor 3, coba Kak silakan lanjut nomor 3. Ini agak gampang ini nomor 3 ini. Jadi saat menjawab soal ini selalu posisikan diri teman-teman sebagai ASN. Jangan lupa ini, selalu sebagai ASN. Ya. Itu sudah Kak ya. Coba silakan Kak, siapa lagi ya? Yang berani coba. Apa jawaban Kak? Coba silakan. Saya kira ini benar semua pasti. Siapa? Kak Saiful atau Kak Tina? Coba silakan. Yang mana jawaban Kak? Yang nomor 3 Kak? Ya? Iya. Kak Saiful Kak Tina? Juga. Yang lain? Yang lain? Jadi posisikan diri kita sebagai ASN. Ya, selalu posisikan diri kita sebagai ASN. Kalau saya C Kak. Ada C ya. Jadi ya, jadi saya langsung kasih kuncinya, coba teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena kekerasan biasanya harus ditindaklanjuti. Karena begini toh Kak, kenapa saya pilih C? Karena setiap jabatan itu ada tugasnya masing-masing Kak. Kita seorang ASN ini bukan tugasnya tetapi dalam melayani publik. Ini kan kekerasan yang terjadi ke hak yang ada kewenangannya dalam mengatasi tindakan kekerasan Kak. Oke. Saya pikir tadi ini ada di indikator ya. Jelas ini tadi indikator ya. Ada tadi di indikator. Jelas ya? Jelas Kak Rahmat ya tadi indikator tugas dan wewenang. Iya Kak, sudah jelas Kak. Tadi indikator. Oke. Kak Saiful, kenapa pilih Tapi sudah bagus ini pilih sudah di 4. Atau Katina, kalau Kak Saiful tidak ada, coba Katina. Kenapa bisa Eka? Monitor.
Halo Kak, monitor. Atau lanjut saja dulu ya? Ya lanjut. Ya, oke baik. Lanjut dulu nomor 4 lagi. Jadi yang perlu ditingkatkan oleh teman-teman itu kemampuan menganalisis soal dengan menyandarkan, saya ulangi lagi, menyandarkan kepada indikator-indikator yang diinginkan oleh pemerintah. Ya. Jadi indikator-indikator yang dibuat pemerintah itu selalu disandarkan pada saat kita menjawab soal TKP. D. Oke, apa Kak? D. D? D. Oke. Oh, D. Nomor 4, nomor 5 kan nomor 4. Sorry. D. Nomor 4 D ya. Saya D. Oke, nomor 4 D. D atau E? Apa lagi D atau E? Kayaknya E. Oke, ada juga yang E. Katina? Kayaknya C. Bisa diralat Kak, saya tadi bukan D. Hapus saja yang D. Tidak ada yang pilih D. Ya. Katina tadi C ya? Oke ya. Jadi sudah bagus ini, sudah lumayan analisisnya. Ya, jadi soalnya toko Aslam kedatangan seorang pelanggan marah meminta pergantian alat bor yang dibelinya 1 bulan lalu. Peraturan dari toko, barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Apa yang perlu dilakukan? Ya, jadi ini jelas ini. Pelayanan publik ini jelas sekali bahwa ini adalah pelayanan publik. Minta rekannya yang lebih berpengalaman. Ini langsung bermuatan negatif ini ya. Ini langsung bisa dieliminasi yang penting. Langsung dieliminasi ya. Menahan kekesalan dan menolak dengan tegas keinginan pelanggan tersebut. Kalau misalnya soalnya ini jenis soal profesionalisme, kira-kira yang B ini masuk atau tidak? Kalau jenis soalnya profesionalisme. Masuk. Iya ya. Kalau profesionalisme, maka pilihan B ini bisa saja adalah yang paling tepat kalau profesionalisme. Tapi karena ini terkait dengan pelayanan publik, maka ini otomatis bermuatan negatif. Ya, paham gitu? Sekarang tinggal C, D, dan E. Silakan kita lihat C. Menjelaskan aturan yang berlaku dengan tenang agar pelanggan tersebut dapat memahaminya. Kira-kira sebagai pelayanan publik ini sudah bisa dian ya? Sudah bisa di keep ya jawabannya ya? Bisa jadi pilihan lah. Nanti sebenarnya kita pilih yang mana positif. Meminta maaf, yang bagian D, meminta maaf karena tidak dapat memenuhi keinginannya dan merekomendasikan solusi kepadanya. Oke. Yang E juga oke. Memeriksa kerusakan peralatan tersebut dan membantu menghubungi tempat yang dapat memperbaikinya. Sekarang kita lihat C. Kira-kira pada saat menjelaskan aturan itu pada saat pembelian pertama itu sudah dijelaskan atau belum? Misalnya Kak Saiful datang ke tokonya Kak Astina, itu Kak Astina sebagai penjual itu jelaskan tidak bahwa barang yang rusak tidak bisa dikembalikan lagi. Jelaskan atau belum? Jelaskan. Jelaskan ya? Berarti si pembeli ini sudah tahu bahwa itu sudah tidak bisa dikembalikan, betul ya? Ya. Betul kan? Maka ini tidak perlu ceritanya. Ya perlu tapi ya bukan itu pilihan yang paling baik misalnya. Maka ini nilainya 3. Sebegini Kak ya. Saya ulangi lagi ini yang begini ini. Kemudian meminta maaf karena tidak dapat memenuhi keinginannya dan merekomendasikan solusi kepadanya. Sekarang kita tinggal pilih ini. Yang mana kira-kira yang paling positif di antara ini? Yang mana kira-kira Kak? Yang paling positif di antara ini adalah memeriksa. Betul. Ini 4 dan yang B adalah dan yang E adalah 5. Kak Saiful sudah bisa dipahami Kak? Iya. Iya. Bisa.
Kak Tina aman? Kak Rahmat? Oke, Kak Yusni, bagaimana Kak Yusni? Sudah agak tenang kulihat Kak Yusni. Bagaimana Kak Yusni? Bisa dipahami Kak ya? Diaktifkan mic-nya Kak. Ya, cantiknya lagi Kak Yusni. Bisa dipahami Kak Yusni ya? Bisa. Oke, mantap. Ada kesulitan sampai sini Kak? Coba kalau ada kesulitan silakan diungkapkan, nanti dijawab sama Kak Agus. Kira-kira sejauh ini Kak sudah bisa menganalisis soal-soal yang terkait dengan pelayanan publik. Atau lanjut lagi nomor 5, coba nomor 5 lagi sebelum kita pindah ke topik yang lain. Istirahat dulu Pak Cidal, belum setelah nomor ini istirahat dulu lah baru lanjut lagi. Oh siap Pak. Oke. Belum kapan teman-teman ini. Terakhir ya, nomor 5 ya terakhir ya. Terakhir dulu ya. Terakhir nomor 5 dulu Pak. Oke ya, silakan Kak. Baru istirahat. A Kak, jawaban nomor 5. Iya, saya juga. Yang lain Kak Yusni, bagaimana? A Kak. Oh, baik, sudah mulai hebatin kayaknya. Nggak jauh-jauh nih dari angka 4 sama 5 ini, kalau A. Jadi, Rahmat ditegur oleh kepala sekolah ketika baru sampai di kantor karena juga belum menyelesaikan tugas yang diberikan. Ia diminta untuk menyelesaikan hari itu juga. Padahal sebelumnya kepala sekolah memberikan waktu sampai lusa. Jadi ini ceritanya kepala sekolah yang berubah pikiran ya. Deadline-nya besok tapi dimajukan hari ini. Seperti bunyi soalnya. Apa yang sebaiknya dilakukan Rahmat? Coba kita lihat kita keep A sama E dulu ya. A, Anda dan pilih tadi ya. A, kita keep. Meminta saran kepada sekolah. Yang B, meminta saran kepada sekolah dengan perubahan jadwal yang penyerahan tugas. Boleh. Menolak. Ini C. Eliminasi. Mengingatkan kepala sekolah tentang batas waktu penyerahan tugas yang telah disepakati sebelumnya. Ini juga dieliminasi ya. Ini bermuatan negatif duanya ya. Kemudian sisa minta maaf dan berusaha menyelesaikan tugas sesuai tanggal waktu yang diberikan kepala sekolah. Oke, sisa A dan B dan E. Lebih tepat. Kurang tepat ya, kurang ini ya. Sisa A dan E. Ya, jadi ini 5, ini 4. Ya sudah betul sekali analisisnya. Pertama coba lihat yang paling positif. Yang positif adalah A memang. Kemudian yang paling efektif memang A. Ya, jadi ini kadang-kadang sudah benar sekali sini, tidak perlu panjang lebar lagi nih. Sudah benar semua nih. Saya akhiri. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.